Halo semuanya, selamat datang di podcast edukatif kami. Hari ini kita akan bahas satu pertanyaan penting, yaitu apa arti filsafat pendidikan bagi mahasiswa abad ke-21. Dan kita bakal ngulik pemikiran Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia yang sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita pahami. Bareng aku ada dua teman diskusi yang seru banget. Perkenalkan, nama saya Albiansyah dengan NIM A401251009. Di sini saya sebagai host untuk memandu jalannya podcast kali ini. Nah, sekarang kita telah kedatangan dua narasumber yang akan menjadi teman diskusi pada podcast kali ini. Kepada dua narasumber, silahkan memperkenalkan diri. Halo guys, perkenalkan nama saya Cahyani dan dengan NIM A401251037. Saya sebagai narasumber pertama. Halo guys, perkenalkan nama saya Alia Della Conseta dengan NIM A401251040 sebagai narasumber kedua. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber yang pertama, yaitu tentang penjelasan singkat pemikiran tokoh Ki Hajar Dewantara. Kepada narasumber yang pertama, saya persilahkan. Bagi mahasiswa abad ke-21, filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara berarti menerangkan kemandirian, kreativitas, dan karakter berbasis budaya, sambil adaptif terhadap tuntutan zaman global. Intinya, ajarannya adalah menuntun mahasiswa menjadi individu yang merdeka secara lahir dan batin, bukan sekedar mentransfer ilmu. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari narasumber yang pertama yang menjelaskan tentang pemikiran singkat tokoh Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber yang kedua, yaitu tentang keterkaitan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pengalaman pribadi ataupun kelompok selama kuliah. Kepada narasumber yang kedua, saya persilahkan. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini masih sangat relevan dengan pengalaman saya selama kuliah, di mana Ki Hajar Dewantara ini menerapkan 3 prinsip, yaitu prinsip yang pertama ada prinsip Ingarso Sum Tulodo. Ini terlihat ketika dosen dan ketua kelompok memberi contoh kedisiplinan dan tanggung jawab, sehingga saya dan teman-teman ikut terpacu untuk kerja lebih baik. Dan untuk prinsip yang kedua ada nilai Ing Madya Mangu Karso. Ini terasa saat kami bekerja dalam kelompok, di mana salah satu anggota selalu membantu membangun semangat dan memastikan semua terlibat aktif. Dan untuk yang ketiga yaitu prinsip Tut Wuri Handayani. Ini tercermin saat cara dosen mendorong kami berpikir mandiri tanpa memberi jawaban langsung, namun tetap memberikan dukungan saat diperlukan. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran selama kuliah menunjukkan penerapan pendidikan yang sesuai kodrat zaman. Sedangkan tugas-tugas berbasis proyek memberi kami kesempatan untuk bebas berkreasi sesuai dengan semangat pendidikan yang memerdekakan mahasiswa. Semua pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa nilai-nilai Ki Hajar Dewantara masih sangat hidup dalam proses belajar di perguruan tinggi. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai keterkaitan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pengalaman pribadi ataupun kelompok selama kuliah. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan persoalan yang ketiga, yaitu analisis tantangan pendidikan pada abad ke-21 di Indonesia. Pendidikan abad ke-21 di Indonesia menghadapi tantangan besar seperti kesenjangan kualitas antara daerah maju dan tertinggal, rendahnya literasi dan kreativitas, serta pembelajaran yang masih berfokus pada hafalan. Banyak guru belum siap mengintegrasikan teknologi maupun menerapkan metode pembelajaran yang menumbuhkan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis dan kolaborasi.
Selain itu, akses teknologi yang tidak merata dan kondisi sosial ekonomi yang beragam membuat transformasi digital berjalan lambat. Tantangan-tantangan ini menuntut pembaruan sistem pendidikan agar lebih merata, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan global. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari materi tentang analisis tantangan pendidikan di Indonesia pada abad ke-21. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan persoalan bagaimana filsafat Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi atau refleksi bagi tantangan tersebut. Kepada narasumber, saya persilahkan. Nah, untuk bagian refleksi kritis, filsafat Ki Hajar Dewantara menawarkan solusi bagi tantangan pendidikan abad ke-21 dengan menekankan pendidikan yang memerdekakan seluruh siswa di seluruh Indonesia, yaitu pembelajaran yang mendorong kreativitas, kemandirian, dan berpikir kritis. Ki Hajar Dewantara sendiri menerapkan 3 prinsip, yaitu yang pertama Ing Ngarso, yang kedua Ing Madya, dan yang ketiga Tun Uri, di mana ini mengarahkan guru menjadi teladan, penggerak, dan pendukung yang membantu siswa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sementara untuk konsep kodrat zaman, mengingatkan bahwa pendidikan harus mengikuti perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Nilai-nilai ini pun akan dapat membantu mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas, dan membentuk pendidikan yang lebih relevan dan manusiawi. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang bagaimana filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi atau refleksi bagi tantangan pendidikan pada abad ke-21 di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan buat kita sebagai mahasiswa abad 21. Beliau menekankan bahwa pendidikan itu bukan sekedar menguasai pelajaran, tapi proses membentuk manusia yang mandiri, kreatif, dan punya karakter. Di tengah tantangan teknologi, informasi cepat, dan perubahan zaman, kita butuh pendidikan yang memerdekakan, yang bikin kita bisa berpikir kritis tanpa kehilangan nilai kemanusiaan. Jadi, filsafat pendidikan bukan hanya teori, tapi panduan supaya kita bisa tumbuh dan berkontribusi dengan cara yang lebih bermakna. Oke, itulah diskusi kita pada hari ini, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara dan pendidikan abad ke-21. Semoga bisa mengajak teman-teman mikir sedikit lebih dalam tentang apa tujuan pendidikan bagi kita. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau mendengarkan podcast dari kami. Sampai ketemu di podcast berikutnya.